Di dalam kamar kos yang tidak terlalu luas itu, Fahri dan Irna terlibat cekcok mulut. Pertengkaran tersebut dipicu oleh rasa cemburu Fahri, yang mana dia tiba-tiba melihat foto Irna bersama pria lain di handphone milik Irna. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib tragis dialami oleh seorang mahasiswi di Ciracas, Jakarta Timur pada tahun 2025. Dia ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya usai dianiaya oleh pacarnya yang masih berusia 16 tahun. Pacarnya merasa cemburu buta dan tidak dapat mengendalikan emosi ketika melihat foto korban bersama dengan pria lain yang di saat itu sebenarnya pria itu bukan siapa-siapa. Namun bagaimana bisa keadaan menjadi berubah semenjak ini? Sampai-sampai korban harus kehilangan nyawa karena foto tersebut. Untuk cerita selengkapnya, langsung saja kita bahas di Kata Pena. Terungkap motif remaja berinisial FF 16 tahun membunuh pacarnya Irna Kulata Murni di sebuah indekos di Gang Muhtar, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Kapolsek Ciracas Kompol Rohmat mengatakan FF cemburu karena korban sempat pergi bersama laki-laki lain. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya di sebuah indekos yang berada di Jalan Haji Husin, Gang Mukhtar, RT 07 RW 01, Kelurahan Susukan, ada seorang perempuan muda bernama Irna Kulata Murni atau yang akrab disapa dengan nama Irna. Irna ini lahir pada tanggal 21 April 2022. Di tahun 2025, usianya sudah menginjak 23 tahun. Usia yang mana bagi banyak orang menjadi masa-masa menangkai mimpi dan harapan untuk masa depan. Diketahui bahwa Irna bukanlah warga asli Jakarta. Dia berasal dari Desa Ngkaer, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sebuah wilayah yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Pada sekitar tahun 2023 sebelumnya, Irna sempat mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dia meninggalkan kampung halaman dan orang-orang yang dia cintai untuk kemudian merantau ke Jakarta. Keputusan itu bukanlah perkara mudah, terlebih lagi bagi seorang perempuan muda yang harus beradaptasi dengan kehidupan kota besar yang serba cepat dan penuh tantangan. Meski tidak banyak informasi yang diungkap di media mengenai latar belakang keluarga Irna secara rinci, namun diketahui bahwa Irna ini pergi ke Jakarta dengan satu tujuan utama, yaitu ingin menempuh pendidikan sebagai seorang mahasiswi dan sembari bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dari sejak awal merantau, Irna memilih untuk hidup mandiri. Akan tetapi, tidak banyak informasi di media yang menjelaskan di mana Irma sempat berkuliah. Tapi diketahui bahwa Irma bekerja di Mall Cijantung, kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur di saat itu. Tidak diketahui juga secara rinci pekerjaan apa yang menjadi kesehariannya. Namun sehari-harinya rutinitas Irna cukup padat. Di pagi hari hingga siang, dia menjalani dengan kewajiban akademik. Sementara sore hingga malam, dia menggunakannya untuk bekerja. Jadwal yang melelahkan itu menjadi bagian dari perjuangannya sebagai perantau. Meski dia merasa lelah, dia tetap berusaha bertahan menjalani hari demi hari dengan harapan bahwa pengorbanannya kelak akan berubah menjadi masa depan yang lebih baik. Selama dia merantau di Jakarta, rupanya Irna ini menjalin hubungan asmara dengan seorang remaja laki-laki bernama Fakri Feriansyah atau yang akrab dipanggil Fakri. Pada saat itu usia Fakri jauh lebih muda daripada Irna. Dia masih merupakan seorang remaja yang berusia 16 tahun, sama seperti remaja pada umumnya. Fakri di saat itu masih berada dalam fase pencarian jati diri. Entah bagaimana pertemuan dan perkenalan dia dengan Irna, yang jelas kedekatan di antara keduanya membuat mereka saling suka hingga menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Diketahui bahwa Fakri berasal dari kawasan yang sama dengan Irna, yaitu Jakarta Timur. Fakri tinggal tidak jauh dari tempat Irna menetap, yaitu di kawasan Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makassar. Diketahui bahwa di usia Fakri yang masih remaja, rupanya Fakri tidak sedang menempuh pendidikan formal. Sangat berbeda dengan keseharian yang dijalani oleh Irna. Aktivitas keseharian Fakri bisa dikatakan
tidak banyak yang tahu. Fakri di saat itu kerap menghabiskan waktu di sekitar lingkungannya dan sesekali mendatangi kamar kos Irna. Ya, bisa dikatakan dia ini seperti seorang pengangguran. Usia Fakri yang terpaut cukup jauh dengan Irna membuat hubungan keduanya berjalan tidak seimbang, terutama dalam hal kedewasaan emosional. Pada saat itu, sebenarnya hubungan mereka belum berlangsung lama, masih terbilang sangat baru. Tapi layaknya hubungan asmara pada umumnya, mereka tidak selalu berjalan harmonis. Ada saja pertengkaran yang menghampiri hubungan mereka. Lalu seiring berjalannya waktu, hubungan Irna dengan Fakri ini lama-lama berubah menjadi hubungan yang kerap diwarnai pertengkaran yang sangat hebat. Diketahui Fakri cukup sering datang ke kamar Irna, terutama pada malam hari. Kedatangan Fakri itu tidak selalu disertai dengan suasana yang hangat. Beberapa kali keduanya kerap cekcok hanya karena permasalahan kecil. Fakri kerap menunjukkan rasa cemburunya kepada Irna. Fakri mencurigai Irna sudah menjalin hubungan dengan pria lain, meski tidak ada buktinya. Irna berusaha tenang dan tidak tersulut emosi. Dia tidak menjalin hubungan dengan pria lain seperti yang dikatakan oleh Fakri. Akan tetapi, kecurigaan dan kecemburuan yang tumbuh di benak Fakri perlahan membentuk sikap posesif yang membuat Irna semakin lama semakin tidak nyaman. Hari demi hari, terlewati komunikasi di antara mereka lebih sering berujung pada argumen dan pertengkaran. Dan tidak ada yang menyangka bahwa pertengkaran yang selama ini hanya terdengar sebagai cekcok biasa akan berubah menjadi sebuah kejadian yang benar-benar mengerikan. Kejadian ini bermula pada hari Kamis tanggal 24 September 2025 sekitar jam 23:45. Saat itu Fahri mendatangi kamar kos Irna yang berada di lantai 2. Kedatangannya ke sana bukan dalam suasana yang tenang, melainkan dia membawa emosi dan kecemburuan yang sudah memuncak sejak saat sebelumnya. Di dalam kamar kos yang tidak terlalu luas itu, Fahri dan Irna terlibat cekcok mulut. Pertengkaran tersebut dipicu oleh rasa cemburu Fakri, yang mana dia tiba-tiba melihat foto Irna bersama pria lain di handphone milik Irna. Tanpa sempat menjelaskan, Fakri langsung menuduh Irna menjalin hubungan dengan laki-laki lain alias berselingkuh. Tuduhan itu dibantah oleh Irna, namun adu mulut justru semakin memanas. Suasana di dalam kamar Irna pun berubah tegang dan penuh emosi. Pertengkaran tersebut bahkan terdengar hingga keluar kamar. Di sekitar pukul 1 dini hari, di tengah pertengkaran mereka, Irna merasa berada dalam kondisi yang tertekan dan ketakutan. Irna sempat berteriak minta tolong, namun Fakri langsung menutup mulut Irna agar dia tidak kembali berteriak. Dia juga sempat mencekal aliran nafas Irna menggunakan kedua tangannya. Aksi tersebut dilakukan dengan sangat kuat hingga Irna sampai kehabisan nafas. Irna berusaha sekuat tenaga untuk bisa melepaskan diri, namun Fakri terus-menerus menekan leher Irna menggunakan kedua tangannya. Perlahan-lahan Irna kehilangan tenaga dan tubuhnya mulai melemah. Tak berselang lama, Irna akhirnya meregang nyawa alias tewas di dalam kamar kos itu karena sudah tidak bisa bernafas. Setelah dia memastikan jika korban sudah tidak bergerak, Fakri langsung meninggalkan kamar kos tersebut. Dia pergi begitu saja meninggalkan Irna dalam kondisi yang tertelungkup. Pada malam itu tidak ada yang menyangka bahwa teriakan minta tolong yang sempat terdengar itu adalah kejadian yang nyata. Banyak yang berpikir mungkin saja itu hanya pertengkaran yang kecil yang membuat orang-orang yang mendengarnya tidak berani untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Waktu terus berjalan dan malam itu berlalu tanpa adanya yang mengetahui secara pasti apa yang sudah terjadi di dalam kamar kos Irna. Hingga pagi menjelang, suasana di rumah indekos tersebut tampak berjalan seperti biasa. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan lanjut, dan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan yang terlihat dari luar kamar Irna. Pintu kamar kosnya tertutup rapat. Dari luar, tidak ada yang menyangka bahwa di balik pintu tersebut, Irna sudah terbujur kaku tanpa nyawa. Sepanjang hari Jumat 12 September 2025 itu, Irna tidak terlihat keluar kamar. Hal itu sempat dianggap wajar oleh beberapa penghuni kos, mengingat Irna dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan terkadang menghabiskan waktu di dalam kamar untuk beristirahat setelah bekerja. Namun hingga malam hari, Irna ternyata tidak kunjung terlihat dan tidak ada aktivitas apapun dari dalam kamarnya. Barulah pada saat itu, malam Jumat, sekitar jam 10 malam sampai jam setengah 11 malam, ada seorang penghuni kos yang bernama Olastika Sulastri Fatria. Dia di saat itu baru saja pulang kerja. Dia merasa ada kejanggalan. Dia mencoba memastikan kondisi Irna yang sudah tidak terlihat beberapa hari. Saat pintu kamar dibuka oleh Olastika, tiba-tiba dia melihat Irna
dalam kondisi tertelungkup di atas kasur. Tubuhnya terlihat tertutup selimut dan tidak menunjukkan tanda-tanda seperti dia sedang tidur atau sedang pingsan, tapi justru terlihat seperti orang yang sudah meninggal dunia. Saat dipanggil-panggil sampai tubuhnya digoyangkan, Irna tidak merespon. Kecurigaan ini pun berubah menjadi kepanikan. Penemuan tersebut segera dilaporkannya kepada warga sekitar serta pengelola kos. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian juga mendapatkan laporan dan mereka langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Setelah melakukan pemeriksaan awal, petugas memastikan bahwa Irna benar sudah meninggal dunia. Dari hasil pengamatan sementara di tempat kejadian, sempat ditemukan luka lebam di sejumlah bagian tubuh korban, terutama di bagian leher, wajah dan tangan, yang mengindikasikan adanya tindakan kekerasan fisik sebelum korban meninggal dunia. Dan setelah proses identifikasi awal di lokasi selesai dilakukan, jenazah Irma kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut dan keperluan otopsi, guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Namun sementara itu, lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi untuk menjaga keutuhan tempat kejadian perkara serta bukti-bukti. Petugas selanjutnya melakukan olah TKP secara menyeluruh dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk para penghuni kos yang sempat mendengar keributan pada malam sebelumnya. Dari keterangan para saksi-saksi inilah, polisi memperoleh informasi bahwa pada malam kejadian, Irna sempat terlibat pertengkaran dengan seorang laki-laki yang diketahui merupakan kekasihnya, yaitu Fahri. Informasi inilah yang kemudian menjadi titik awal di dalam penyelidikan lebih lanjut hingga mengarah pada pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, olah tempat kejadian perkara, serta keterangan dari para saksi, arah penyelidikan polisi perlahan mulai mengerucut. Sejumlah penghuni kos mengaku sempat mendengar keributan dan pertengkaran dari dalam kamar Irma pada malam sebelum jasadnya ditemukan. Dari keterangan para saksi itu pula, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan seorang laki-laki yang terakhir kali terlihat bersama Irna, yaitu Fahri Feriansyah, yang diketahui merupakan pacar korban. Fakta tersebut membuat aparat kepolisian menjadikan Fahri sebagai terduga pelaku utama dalam kasus kematian Irna. Setelah identitas terduga pelaku dikantongi, polisi segera melakukan langkah cepat. Upaya pencarian dan pengejaran pun dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai keberadaan Fahri. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya berselang beberapa jam setelah jenazah Irna ditemukan, petugas kepolisian akhirnya berhasil melacak keberadaan Fahri. Pada Sabtu dini hari tanggal 13 September 2025, sekitar jam 12:15 dini hari, Fahri berhasil ditemukan di kediamannya yang berada di kawasan Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Ketika diamankan, Fahri tidak melakukan perlawanan. Dia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dalam proses interogasi awal yang dilakukan oleh penyidik, Fahri di saat itu mengakui perbuatannya. Dia mengaku bahwa dia sudah melakukan kekerasan terhadap Irma hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kepada penyidik, Fahri menyampaikan bahwa tindakan tersebut dipicu oleh rasa cemburu dan emosi yang tidak terkendali setelah dia sempat melihat foto Irna bersama pria lain di handphone Irna. Pengakuan tersebut semakin memperkuat dugaan polisi bahwa meninggalnya Irna bukan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba atau alami, melainkan merupakan tindak kekerasan yang berujung pada aksi penghilangan nyawa yang terjadi di dalam lingkup hubungan asmara. Fakta bahwa pelaku masih berusia di bawah umur membuat kasus ini dikategorikan sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Meski demikian, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penanganan yang khusus melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA, Polres Metro Jakarta Timur. Fahri pun akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dia di saat itu harus berhadapan dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman pidana hukuman 15 tahun penjara. Selain itu, karena pelaku masih berstatus anak di bawah umur, proses hukum terhadap Fahri dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga penanganan perkaranya mengikuti mekanisme peradilan khusus anak. Lalu di sisi lain, kepergian Irma menyisakan duka yang begitu dalam bagi keluarga dan kerabatnya di kampung halaman. Bagi mereka, kepergian Irna bukan hanya kehilangan seorang anak dan anggota keluarga, tetapi juga hilangnya harapan yang selama ini mereka titipkan pada sosok Irna sebagai perantau yang berjuang membangun masa depan keluarga.
Sementara itu, sebelumnya seluruh rangkaian otopsi dan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dinyatakan selesai. Jenazah Irna kemudian dipulangkan ke Nusa Tenggara Timur. Perjalanan panjang dari Jakarta ke Nusa Tenggara Timur menjadi perjalanan akhir bagi Irma. Tubuh yang dahulu berangkat dengan semangat dan mimpi, kini harus berakhir di dalam peti jenazah. Dia disambut oleh isak tangis keluarga dan warga desa. Dan setibanya di kampung halaman, suasana duka menyelimuti rumah keluarga Irna. Tangis pecah saat melihat peti jenazah diturunkan. Warga sekitar berdatangan untuk memberikan doa kepada korban. Irna pun dimakamkan di tanah kelahirannya, tempat dia tumbuh dan dibesarkan sebelum akhirnya merantau ke Jakarta. Kepulangan jenazah Irma menjadi perjalanan terakhir seorang perempuan muda yang merantau dengan harapan dan cita-cita, namun harus kembali dalam kondisi tidak bernyawa. Itu dia sobat, kisah dari Irna yang dihabisi oleh pacarnya sendiri yang masih di bawah umur hanya karena rasa cemburu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.